podcast Circular Economy Zone di pameran Plastics and Rubber Indonesia dan Propak Indonesia 2025 berkolaborasi dengan Komip, karya pelajar mengabdi bangsa bersama saya, Matthew Adriano Rahul Suresh atau Mars. Nah, coba bayangkan botol plastik bekas, kertas koran atau kain sisa. Di tangan kreatif semua itu bisa berubah menjadi karya seni yang menakjubkan. Di episode kali ini kita akan membahas tema Waste to Art, mengubah sampah menjadi karya bernilai, bagaimana seni dan kreativitas bisa menjadi solusi nyata untuk masalah lingkungan. Bersama saya hari ini sudah hadir Bapak Kristiono, Puspo dan Yohanes Freddy Sakti. Keduanya telah lama berkarya dan menginspirasi lewat seni dari material bekas. Selamat datang di podcast Pak Kristiono dan Yohanes. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih. Oke. Untuk mengawali, boleh diceritakan bagaimana Bapak tertarik mengubah sampah menjadi karya seni? Mulai dari Pak Kristiono. Oke, perkenalan mungkin ya pada teman-teman, saya Romo Kris, saya Jesuit. Saya seorang Jesuit, saya sekarang berkarya di Politeknik Industri Admi Cikarang ya. Dan kalau ditanya tentang kapan atau bagaimana memulai itu, mulainya dari keprihatinan. Saya prihatin dengan situasi lingkungan ini. Di mana lingkungan ini telah banyak ditimbuni oleh hal-hal yang waste. Dan saya concern pada plastik. Major saya bukan tentang plastik atau teknik ya. Major saya adalah ilmu politik sebetulnya. Sosial politik. Dan tetapi saya melihat bahwa inilah yang bisa menjadi kendala di dalam hidup bermasyarakat bahkan beriman. Ya. Nah, kemudian dari situlah dari kecenderungan sampah plastik yang banyak itu, maka gimana caranya mengedukasi banyak orang. Nah, cara edukasinya saya kira tidak sekedar kita mencuap-cuap ngomong soal ini dan itu, dan berbusa-busa kita berlama-lama ngomong cerita dan macam-macam, saya harus bertindak konkret. Karena kenapa? Dengan bertindak konkret orang melihat hasil. Dan hasil itulah, dari hasil itu teman-teman bisa melihat entah keindahannya, entah function atau fungsinya, atau yang lainnya. Nah, terutama art, waste to art. Nah, saya memang memasuki dengan beberapa teman memasuki ruang itu. Kenapa? Karena saya ingin memperlihatkan art itu adalah keindahan. Sehingga dengan kata keindahan itu yang dilihat orang, sehingga mungkin akan membuat kagum dan kemudian dari mana ini? Bagaimana buatnya? Oh, dari sampah, dari tutup botol, dari botolnya, bodinya. Orang lagi, oh amazing nih ya, gitu ya. Nah terus kemudian dari situlah mulai orang akhirnya diharapkan untuk tergerak paling enggak dari lokal atau domestik yang paling kecil rumah, itu mencoba mengumpulkan, mencuci, dan kemudian mencoba dengan cara masing-masing yang sederhana, mengolahnya. Waste to art ingin memperlihatkan bagaimana keindahan dari yang dibuang, dari yang tidak bermakna menjadi bermakna. Dan ini ada hal yang lain nih, manusia hidup itu harusnya bermakna, karena diciptakan oleh Sang Pencipta bermakna. Tetapi pada kenyataannya seringkali mungkin dalam hidupnya tidak bermakna. Ups. Inilah poinnya mungkin ya. Itu. Terima kasih ya Pak Kristiono. Untuk Pak Yohanes, inspirasinya atau ceritakan bagaimana Bapak tertarik mengubah sampah menjadi karya seni. Jadi sebenarnya sebelum ke situ mungkin saya perkenalkan. Jadi saya lulus dari Politeknik Admi Surakarta di Solo. Terus sekarang bekerja di Cikarang dan mulai menggeluti atau mulai cinta dengan plastik sebenarnya udah lama, dari sejak kuliah, sejak bersekolah. Tapi ketika berjumpa dengan Romo Kris, dan saya bersyukur ketika Romo Kris di Admi Cikarang membentuk suatu gerakan yang menurut saya ya out of the box lah. Artinya di luar nalar seorang Alias Edan ya. Alias Edan Rakatoan lah, ibaratnya gitu. Gila nggak pakai celana ibaratnya gitu. Jadi
menurut saya hal kegilaan itu yang harus kita dukung. Jadi saya sebagai lulusan ATMI, sebagai produk dari Yesuit ibaratnya, ya berusaha untuk mengencourage dengan apa yang kita punya ibaratnya itu. Baik itu di sisi usaha kita, di sisi komunitas kita untuk bersama-sama mengumpulkan sampah ibaratnya gitu. Nah, Pak, contoh real sebenarnya yang saya selalu dukung Romo adalah ketika membuat holder badge seperti ini ibaratnya ya. Nah, itu saya jualkan ke lingkungan-lingkungan sekitar saya. Mantap, Itu mantap. ID card. Itu. Jadi Dari tutup botol nih dari bro. tutup botol, dari tutup botol. Dari tutup botol. Iya. Botol Apapun, apapun. apapun, botol apapun. Saya nggak tidak tahu warna merek. ungu ini warna Ya. dari botol apa saya nggak tahu. Ya. Tapi itu warna originalnya. Original tanpa apa master bed, tanpa warna-warna apapun. color Ya. yang lain gitu. Ya. Itu. Ya. Yang menarik adalah ketika di lingkungan rumah saya itu kan ada paskit ya. Jadi harus pakai RFID gitu ya. Nah, badges ini atau istilahnya ID card holder ini itu bisa dipakai gitu sehingga ya saya mempromosikannya lewat warga-warga dulu nih ibaratnya siapa yang mau silakan ambil RFID gratis. bisa, Ibaratnya tol gitu. bisa Iya, masuk gitu loh. Betul. Yang Itu nggak yang bisa, paling sederhana banget. yang nggak bisa adalah kartu BCA, apalagi kalau nggak ada isinya. Kira-kira kita mulai dari situ awalnya. Awalnya dari situ dan ya akhirnya berkembang nih, berkembang akhirnya di salah satu paroki saya ketika ada ulang tahun paroki ibaratnya itu kan. Itu kita harus membuat sumur sakrarium, sumur suci yang di mana benda-benda suci itu dibuang. Kan nggak boleh benda-benda suci itu dibuang sembarangan ibaratnya gitu. Nah, saya mengencourage nih
Jakarta. Saya pernah menjadi ketua PSE Keuskupan Agung Jakarta dan juga Direktur Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta, Direktur Sosial. Kita punya PAUD, 8 PAUD di daerah Marunda. Ya. Masing-masing kira-kira isinya sekitar 40-an orang. Meja kursi atau bangku terutama itu terbuat dari kayu. Rob datang, keluar atau pergi, datang pergi, sehingga membuat kayu menjadi lapuk. Pada suatu ketika ada anak yang duduk dan terjadilah vaksinasi secara natural, jos, oleh paku. You can imagine that. Bagaimana anak PAUD terkena paku pantatnya. Maka dari itu saya berpikir, waduh, di sana banyak sampah nih. Gimana caranya aku bisa mengganti bangku atau kursi, meja kursi itu dengan hal yang tanpa paku, plastik paling enggak. Itu baru pikiran awal, trigger awal. Dan sehingga kemudian dari situlah maka saya kemudian dipindah tugas ke ATMI. Dan kemudian ATMI, Akademi Teknik Mesin Industri. Maka dari itu saya menantang teman-teman, termasuk alumni untuk ayo kita berani mengolah sampah. Menjadi hal yang berfungsi, dan juga mempunyai nilai seni. Maka dari itu kita mulai membuat itu. Bangku-bangku, walaupun saya sudah tidak lagi di sana gitu loh. Tidak lagi menjadi PIC untuk sosial di Keuskupan Agung Jakarta gitu ya. Dan kemudian ayo kita coba bergerak. Nah bergeraklah. Dan ada banyak akhirnya kursi-kursi itu bisa juga dinikmati. Momennya adalah ketika Romo bergerak, ya saya melihat bahwa Romo nggak bisa sendirian. Artinya dan semua stakeholder itu harus ikut, termasuk alumni, ibaratnya gitu. Dan sebenarnya alumni sebenarnya cuma trigger aja untuk menggerakkan lingkungan sekitarnya. Alumni kan tinggal di masing-masing rumah kan, artinya masing-masing lingkungan kan. Ya gerakin lingkungan terdekat saja, ibaratnya gitu. Nah jadi saya mengcopy paste apa yang dilakukan Romo sebenarnya. Jadi dan saya nggak istilahnya kaget lah ketika salah satu suster di lingkungan saya, ada susteran ya dari NTT, itu datang ke Romo untuk training selama seminggu cara mengolah sampah dan dibawa ke Larantuka, ibaratnya gitu. Sehingga membuat saya what, ibaratnya gitu. Yang sebenarnya bukan langsung dari saya sebenarnya, cuman saya kaget aja karena dulu suster itu beli salib yang saya jual dari saya. Romo kan, nih Fred ono salib, ibaratnya ini ada rosario, ada ini pot, ada ini. Oh siap, saya ambil gitu kan. Namanya pedagang gitu kan ya. Saya ambil, nanti saya bayar kalau udah laku ya Romo, ibaratnya. Udah laku ibaratnya. Masih ada utang nggak ya? Nanti dihitung ya Romo ya ada utang. Setelah itu, wah jadi batuk kan saya gara-gara utang.
setelah itu saya kaget ternyata suster datang sendiri ke tempat Romo. Artinya, dan saya cuma lihat dari story suster saja. Suster jadi ke tempat Romo. Ya saya jadi ke tempat Romo, saya pengen bawa ilmu ini ke Larantuka, ibaratnya gitu. Nah ini yang sebenarnya misi yang pengen Romo. Karena Romo nggak mau jadi gede, ibaratnya gitu. Tapi Romo pengen semua ikut. Karena ini harus bergerak bersama. Romo nggak bisa sendirian, ibaratnya gitu. Kira-kira gitu. Mungkin saya tambahin ya, ATMI itu kan politeknik ya, pendidikan. Jadi kita harus ngajarin orang. Maaf mungkin bahasa ngajarin gak enak, tapi mungkin lebih soft lagi menemani orang. Jadi sebetulnya welcome buat siapapun. Dengan GKI, dengan pesantren, muda masjid, kita juga bekerja sama di ATMI. Terus kemudian dengan beberapa bank sampah kita bekerja sama. Kita bisa buat mesin kecil-kecil kita bisa buat. Tetapi saya akan mengatakan bahwa saya bukan penjual mesin dan bukan PT pengolahan limbah sampah plastik. Saya adalah tadi ATMI mendidik. Sehingga silahkan kalau you mau beli mesin di Tokped selesai. Udah, putus. Saya mengatakan kalau di ATMI belajar 4 hari dulu, baru kau bisa beli mesin. 4 hari isinya apa? 1, kita ajarin tentang waste management. Mulai dari visi misi dan macam-macam, karena kalau kita tidak mentori dari awal, nemenin dari awal, itu akan ambiar, karena itu pondasinya ya. Entah kita ajarin analisis sosial tentang terkait dengan sampah ini sumbernya dari mana. Dan apa saja, ayo kita data dan macam-macam. Sampai dengan siapa PIC dan macam-macam. Itu hari pertama. Hari kedua, teman-teman wajib mempelajari struktur mesin itu. Walaupun mesin itu sederhana sekalipun wajib. Dan juga yang kedua kita ajarin ilmu bahan. Tadi karena kita juga ada mata kuliah ilmu bahan. Itu. Yang ketiga, hari ketiga kita bikin yang namanya satu bentukan tertentu atau produksi lah bahasanya. Mereka merancang dan macam-macam dan mereka membuat. Itu. Dan juga tentunya kita ajarin hand tool tambahan atau support buat mesin itu ya. Kan perlu hand tool yang macam-macam. Dan yang keempat, hari keempat itu adalah menghitung HPP. Menghitung HPP dan berapa harga pokok penjualan. Dan plus mau cuan berapa. Dan itu mau kemana. Karena saya merasa bahwa itu pasti akan berbeda. Cuan ke satu pangsa tertentu berbeda dengan pangsa yang lain. 4 hari sebelum you beli mesin saya. Kalau nggak ada pembelajaran ini saya nggak akan ini. Karena kita seringkali selebrasi di awal untuk mesin yang sesuatu yang canggih mungkin. Tapi a week, kemudian month, dan kemudian seterusnya tidak jalan. Dan ini banyak sekali yang terjadi. Maka dari itu kita tidak mau membuat mesin, membeli mesin, kemudian selebrasi tumpangan dan macam-macam nggak jalan. Itu sama saja membohongi, itu kan. Nah itu mungkin sebagai tambahan. Jadi kita tidak hanya membuat art, membuat function seperti ini mungkin, ya kan, ID card dan macam-macam, kursi dan macam-macam, tapi kita juga bisa membuat mesin dan kita mengedukasi. Bukan soal jualan mesin menurut saya, tapi bagaimana edukasi ini agar berhasil. Agar sampai, agar bisa terus bisa sustainability itu. Menurut Bapak-Bapak secara kolektif, pesan utama untuk karya Anda di eksibisi Waste to Art ini apa ya? Karena kan tadi aku baru saja ke booth Bapak-Bapak tadi barusan. Terus aku lihat ada beberapa jenis seni dan pasti semua seni pasti ada pesan yang terkandung ya. Jadi menurut Bapak overlying the overarching theme or message itu apa? Saya. Kalau soal art, Romo lebih jago lah. Saya sih lebih melihatnya bagaimana art ini terdeliver kan. Ibaratnya gitu. Enggak semua orang tuh bisa memahami hasil karya seni si pembuat, ibaratnya gitu. Tapi bagaimana teman-teman, saya menggerakkan teman-teman atau minimal lingkungan terdekat saya atau lingkungan kerja saya
untuk melihat bahwa sebenarnya hal yang kamu buang selama ini itu jadi yang bisa jadi yang lebih indah loh ibaratnya gitu. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Romo dan semua tim di Admi Recycle Studio itu nggak bisa sendirian ibaratnya gitu. Jadi Romo harus ada tambahan energi dari luar sehingga ini bisa jadi gerakan yang menurut saya jadi gerakan yang luar biasa. Dan saya rasa Indonesia itu nggak kurang-kurang orang seni kok ibaratnya gitu. Tinggal ditambah bahannya aja kan ibaratnya yang jadi nanti leveling up hasil yang jadi lebih berkualitas sih menurut saya. Jadi kalau dari sisi saya ngelihat apa yang dilakukan Romo sih amazing ya. Jadi maksud bahan-bahan untuk leveling up seperti apa? Sini, kalau yang selama ini orang seni lakukan adalah pakai barang-barang yang baru ibaratnya. Ya akrilik, cat akrilik yang baru dan sebagainya itu ya. Kalau ini kan Romo memanfaatkan hal yang tadinya terbuang ibaratnya, ini jadi hal yang bernilai ibaratnya itu. Kita memberikan pengetahuan atau edukasi ke rekan kerja ya, ibaratnya tim saya lah yang biasa beli di Indomaret, beli di Waralaba ibaratnya ya, minum, habis itu buang, itu sekarang udah mulai aware tuh, yang tadinya buang dia udah mulai ngumpulin satu persatu. Dari hal kecil itu saja, itu udah membantu step menuju ke lukisan. Karena lukisan kalau nggak ada bahan juga sama aja. Sama aja, Romo mau bikin seni ini tapi bahannya nggak ada, sama aja. Supply chain itu paling penting. Maka ya tadi jadi art tapi nggak bisa jual juga sama aja gitu. Jadi semua harus bergerak, harus ada network yang bisa jual, harus ada network yang bisa mengumpulkan bahan, mengolahnya, harus network yang bisa membuat mesin dan itu harus bergerak sinergis supaya bisa sustain. Karena sustain kan harapannya itu ya, jangan bottleneck di seniman. Seniman kalau sudah nggak ada bahan ya sudah berhenti, stres, sakit, ya kan, stroke, wah udah bisa minyak suci ibaratnya gitu kan. Nggak ke arah situ sebenarnya, tapi kalau soal seni mungkin Romo lebih bisa kasih gambaran. Kalau dari sisi saya sih Romo udah berhasil menggerakkan banyak orang sih. Jadi termasuk orang-orang nanti yang akan berbicara itu adalah orang-orang yang sudah cukup banyak bergerak dengan networknya masing-masing ibaratnya gitu. Karena kan mereka punya network sendiri. Dan kita berharap apa yang Romo lakukan ini bisa dilakukan juga oleh teman-teman yang lain. Itu sih kira-kira. Dari saya, esensi hidup itu adalah bermakna. Dan makna itu bisa didapat dari hal yang tidak bermakna. Oke? Meaningless. I get it. Oke, Yeah. you get it? Yeah. Artinya bahwa hal yang dibuang gak bermakna. Dan manusia yang bermakna karena punya head, heart, dan hand. You have to do something agar kamu bermakna. Salah satunya adalah dengan mengambil, membersihkan, dan kemudian mencoba mengolahnya. Art hanya bagian mungkin oke lah, nggak tahu berapa persen ya. Hanya bagian yang kecil mungkin dari seluruh pengolahan semesta ini. Dan saya melihat tadi saya katakan art itu adalah mata. Art itu adalah hati. Art itu adalah imajinasi. Orang punya kesemuanya dan orang memandang, oh indah. Dengan kata indah atau amazing atau apapun dalam bahasa yang lain, kemudian orang tergerak. Karena kalau edukasi hanya sekedar presentasi, banyak orang hanya silahkan presentasi seperti halnya TikTok itu, lihat. Habis itu seperti diperah gitu loh. You ngomong apalah terserahlah. Pulang, nothing. Tidak ada yang dikerjakan sama sekali. Mungkin saya mencoba yang lain dengan art ini, maka saya ingin memperlihatkan wow. Dan kemudian dari situ udah mulai, oh sampah itu ada imajinasi, sampah itu bisa menjadi seperti itu tadi.
Itu. Kembali lagi hidup harus bermakna. Kalau tidak ada makna, bagaimana dunia ini mau dimaknai sebagai sebuah perjalanan hidup untuk sampai pada Sang Pencipta. Jadi menurut Bapak ini ya, filosofi Bapak itu hidup itu bermakna. Yes. Jadi I want to ask one question. Let's imagine the whole world is watching us right now. And bayangkan kita semua udah gak di dunia lagi besok. Jadi menurut Bapak, what is one message that you would want to leave from all of this? Ini Dalam ini. dalam. Saya harus merenungkannya 3 hari 3 malam. Dengan mengunyah menyan ya mungkin. Ya itu, saya kembali ya. Kembali gitu. Tidak usah berbicara tentang hal yang, maaf ya, saya Romo tapi please, surga dan neraka ada. Tapi bagaimana kita sekarang untuk berjalan ke sana? Menurut saya yang paling real adalah mengerjakan hal yang baik. Hal yang baik. Saya sangat juga terpesona oleh para pericycle yang lain. Let's say ekoenzim, perca dan macam-macam. I am very respect for them. Berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dan menurut saya juga kembali ke esensi manusia ya. Hidup yang dipercayakan kita pada kita itu adalah untuk kembali pulang. Life is the way home. You pulang, masalah waktu itu masalah yang di atas. Aku pulang, kita pulang semuanya. Masalah waktu itu masalah yang di atas, bukan masalah kita. Sehingga tadi balik lagi, you mau hidup pulang itu dengan cara apa? Tidur, mati, tapi dengan cara berguna itulah. Dengan cara berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, itu yang menurut saya ini. Jadi kalau kita sekarang mengolah semesta ini, itu dalam rangka life is the way home. Mungkin big home maybe. Ya. Dan kita akan punya arti dalam hidup kita. So, bersama-sama ini kita perlu melestarikan semesta ini. So life is the ways home para permisa. Ternyata di balik karya seni yang indah ini ada niat baik untuk menyelamatkan bumi. Jadi sekarang saya mau tanya dan bahas ide-ide kreatif untuk mengubah waste menjadi art. Jadi pertanyaan pertama kepada Pak Freddy, bahan bekas seperti apa yang paling sering Anda gunakan dan bagaimana proses memilihnya? Oke, karena saya hidup di rumah dan hidup di kantor dan industri ya. Jadi sampah yang paling banyak memang plastik. Jadi apapun itu, artinya mulai dari tutup botol, botol air minum, kemasan, itu ya, galon, terus sabun cuci dan sebagainya, itu semua selalu ada di rumah ibaratnya gitu. Tapi bagaimana kita sekeluarga ini sudah dalam tanda kutip otaknya sudah tercuci. Tercuci bagaimana sampah ini nggak boleh sembarangan dibuang, ibaratnya gitu. Jadi kita sudah mulai berpikir untuk mengumpulkan. Ya memang itu berat ya, artinya milah dan kalau kita biasa di perpergian gitu kan, sesuatu yang memilah itu kan sesuatu yang harus ada extra effort lah, extra effort. Nah tapi ya itu harus dilakukan dan bagaimana kita juga bisa ngajarin nih generasi-generasi di bawah kita. Paling dekat lah anak kita gitu kan, paling dekat adalah tim kita yang dikerja ibaratnya gitu. Nah jadi mulai dari plastik itu yang kita mulai concern sekarang. Yang lain sebenarnya adalah kalau misalkan besi dan sebagainya ya kita hanya bisa kumpulkan saja, pilah dan mungkin kita buang ke bank sampah atau memang yang bisa mengelola. Baterai misalkan atau alat-alat elektronik ya kita hanya bisa kumpulkan. Sambil kita berpikir siapa yang bisa mengolah, ibaratnya gitu. Nah network ini yang diperlukan sebenarnya untuk saya, untuk siapapun ketika saya sudah mengumpulkan terus mau kemana. Sekarang saya punya solusi untuk sampah tutup botol plastik, ibaratnya itu saya punya network nih.
Entah di bank sampah terdekat saya atau di Admi Recycle Studio yang Romo sudah bergerak di area situ. Tapi plastik ini bukannya ada kayak berbeda jenis ya, kayak polyethylene terephthalate. Oh ya, Terus pasti. kalau buat plastik-plastik yang beda jenis ada prosesnya beda-beda gitu. Betul, sebenarnya idealnya adalah kita harus memilah plastik berdasarkan materialnya. PP, PP, PC, PC, ibaratnya gitu ya. Terus ABS, ABS, idealnya seperti itu. Tapi kalau memang kita punya tempat untuk memilah itu silakan. Tapi untuk saat ini saya hanya memilah bodi botol dan tutup saja, ibaratnya gitu. Jadi bodi botol dan tutup itu sudah membantu untuk memilah di proses awal. Setelah itu nanti warna mungkin. Mungkin yang selama ini saya kirim itu campur warnanya, mungkin nanti sudah per packing warnanya beda-beda. Itu juga membantu artinya karena itu juga butuh waktu di proses pemilahan. Belum nanti proses mencuci dan sebagainya. Itu sih kira-kira yang jadi gambaran. Yang jadi concern sekarang itu sekarang elektronik dan baterai. Yang kita masih memikirkan gimana cara ngolahnya. E-waste ya Pak, Iya, e-waste. e-waste. Kalau buat Romo itu pas bikin misalnya karya-karya seninya, bahan predominannya apa? Memang sementara ini kita masih di satu botol itu ya. Tutup botolnya bisa menjadi tadi kanvas. Jadi kenapa kita lari ke art lukisan. Jadi ketika jadi plat itu, plat dari HDPE tutup botol yang dicacah, dibersihkan, dicacah, kemudian dipres dengan hot press, itu maka akan menjadi plat. Pada suatu ketika hanya saya diemin gitu terus kemudian saya lihat, ini kok membentuk sebuah gambar ya. Dengan warna-warna yang mungkin bertabrakan gitu ya, entah apapun yang kita taburkan di sana. Nah, saya berpikir, wah ini bisa jadi pengganti kanvas dong. Maka pertama-tama melukis dengan cat air nggak bisa. Melukis dengan akrilik cat yang lebih mahal bisa tapi lebih lama keringnya. Tapi itu masih bisa dikletek, masih bisa dengan kuku itu masih bisa gitu. Nah kita coba dengan plastik sama plastik karena panas kan. Maka butuh alat yang namanya solder. Solderin satu-satu tuh. Jadi warna-warna yang ada membentuk sebuah lukisan itu adalah warna dasar. Warna dasar dari plastik-plastik. Jadi memang terbatas sekali warnanya. Karena kan kita juga tutup botol juga terbatas warnanya. Nah dari situ maka kita coba buat. Dan kemudian ya, ternyata indah ya. Nah kemudian ada teman juga, Ibu Irma yang mencoba, memang dia dia seniman lukis, nah mulai dulu lukis. Akhirnya dia mencoba mengembangkan. Dan saya memang tidak mau mengembangkan itu. Kenapa? Karena kalau saya berpikir hanya lukisan, saya akan terpaku di situ. Saya harus industri kreatif yang lain. Maka dari itu sekarang mulai dengan waste kabel ya. Nah saya membuat wire-wire atau membuat bentukan patung, mungkin bisa lihat, tadi nggak lihat tapi mungkin bisa dilihat, bentukan patung sehingga apa? Habis dari patung yang kita buat dari wire itu, dari kabel itu, terus kemudian kita lapisi dengan warna-warni dari tutup botol itu, saya kira ini keindahan yang lain. Jadi memang ini harus terus dicari ya. Nah itu, dicari art-art yang lain. Nah yang lain adalah botol. Kita bisa bikin filamen bahan 3D printing atau anyaman sebagai pengganti rotan. Dan ada beberapa teman perusahaan yang tadi, Romo ini jadi apa ya? Ibaratnya gitu. Saya hanya mengatakan kirimkan mungkin 2 kilo atau 3 kilo. Saya buat sesuatu. Oke, bisa jadi ini. Terus sampahnya dibuang ke sini? Enggak. Saya bukan pengumpul. Maaf, saya bukan pengolahan PT sampah plastik. Enggak, saya pendidikan. Oleh karena itu, tunjuk UMKM. Tunjuk bank sampah. Dan belajar ke tempat saya. Dan kalau sudah bisa, saya katakan kepada perusahaan itu, buanglah sampahmu ke sana. Jadi di sana juga dapat cuan. Dan bagi saya,
rasanya ekonomi itu akan berjalan dengan cara edukasi, dengan cara pendidikan. Tapi tadi kalau saya merasa ya kalau admi, maruk gitu semuanya body, maka pemulihan semesta ini tidak terjadi di berbagai tempat. Maka dari itu saya selalu kayak Crocs gitu ya. Pernah saya bisa menjadi insulator, bisa menjadi matras, saya buat. Tunjuk di mana Crocs ini harus dibuang. Belajar ke tempat saya. Kalau udah belajar memahami, silahkan. Nanti kita mentori dan mereka harus membuat itu di sana. Saya mementori refugee, you know refugee, from Sudan, Somali, Afghanistan, yang ada di daerah Sukabumi. Mereka sehari-hari tidak bisa bekerja, maka saya ajari untuk membuat kipas. Saya mengatakan ini saya ajari dengan hal yang sederhana, kompor. Karena dengan alat yang canggih pasti nggak akan bisa sustain. Kompor aja nih, kompor. Terus kemudian dengan cetakan waffle, itu saya ambil dari rumah saya, dari simbok saya ambil gitu ya. Cetakan waffle. Dan kemudian kita coba. Dan jadi kipas. Dan dia akhirnya dapat cuan untuk hidup. Saya nggak tahu mereka. Tapi yang saya tahu mereka harus hidup. Bagaimana caranya? Ya harus bekerja. Saya ajarin yang saya bisa. Maka itu ini masih saya mentorin untuk lebih baik lagi. Saya temenin untuk lebih baik lagi. Nah saya disitulah yang namanya tadi. Pemulihan semesta ini harus wajib hukumnya. Nuansanya pendidikan, bukan nuansanya adalah cuan. Saya nggak tahu ya. Karena banyak, maaf mungkin maaf, perusahaan-perusahaan yang hanya berpikir tentang cuan. Kalau saya, pendidikan yang lebih utama. Maka dari itu mungkin saya boleh mengatakan saya punya masab sendiri. Masab sirkular edukasi. Dari edukasi, kemudian akhirnya saya mendapatkan sampah secara cuma-cuma. Dan kemudian saya memberi cuma-cuma untuk edukasi juga. Sirkular edukasi. Intervensi kepala manusia, mengolahnya. Intervensi kita, mungkin ada listrik yang macam-macam, oke. Dari edukasi, saya mendapatkan cuma-cuma sampah-sampah itu. Dan semesta ini juga harus memberikan cuma-cuma kepada orang lain. Dan inilah sustainability. Menurut saya itu. Saya sirkular edukasi. Mengedukasi, dari edukasi mendapatkan. Orang tahu, oh bahwa ini buat ini nih bisa buat apa namanya, cuan atau buat pendidikan. Orang ngasih cuma-cuma kok. Tiba-tiba ada orang datang dengan mungkin satu kresek gitu. Taruh di depan recycle. Kresek lagi, saya nggak tahu. Jadi nggak pernah bersih. Terus kemudian kita olah. Buat donasi pendidikan. Gitu. Jadi circular edukasi itu kayak I teach, I make, and I teach again. Terus cycle and cycle. And cycle. Donation. 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 Oke. For donation. Ya. Maka itu saya mengatakan saya bisa membiasiswai 20 orang. Karena apa? Karena donasi dari sampah ini. Saya dikasih cuma-cuma. Semesta ini kita dikasih cuma-cuma, ya kita berikan cuma-cuma. Kalau kita mulai masukin semesta ini mungkin akan maybe marah gitu loh. Oke. Oke, kembali ke Mas Freddy lagi. Oke. Aku mau tanya, ini kan mengolah sampah menjadi bahan yang bisa digunakan. So it's like materials ya. Apakah Mas pernah mengalami kendala dalam mengolah material bekas seperti bau, tekstur, atau daya tahan? Jadi pengolahan ini kuncinya sebenarnya di kebersihan ya. Jadi ketika tadi Romo bilang kalau di domestik bisa dipilah, itu sudah sangat membantu proses pengolahan berikutnya. Jadi kalau itu sudah terlanjur terbuang di tempat sampah, terkontaminasi dengan sampah yang lain, itu yang jauh lebih
susah lagi ibaratnya gitu. Jadi yang terjadi sekarang itu kan adalah cenderung orang buang sampah jadi satu, cuman dipindah di satu tempat, di tempat yang lain ibaratnya itu ya, terkontaminasi dan kontaminasinya tuh berulang dan bertambah lah ibaratnya gitu. Dan akhirnya apa? Dibakar. Nah yang terjadi sekarang adalah pengennya adalah kalau bisa dikelola di rumah dulu. Kalau bisa dicuci di rumah, dicuci di rumah. Nah ini yang ya memang susah ya, tapi kita mulai dari lingkungan terkecil dulu ibaratnya gitu. Lingkungan terkecil itu bisa jadi kita kerjasama dengan bank sampah, terus bank sampah belajar di tempatnya Admi Physical Studio di Politeknik Industri Admi di Cikarang, dimentori, beli mesin, dan pasti akan jalan lagi tuh ibaratnya. Jadi di sini kita harus membantu si sirkular edukasi tadi itu. Karena sirkular edukasi kalau tidak punya partner, tidak punya partner dalam tanda kutip partner in crime ya, bersama-sama kita di jalur yang rada gila menurut saya, yang nggak bisa jalan gitu. Jadi sustainability itu ya seperti like a business kan. Kita harus punya produk, ya kan? Produk itu harus tahu demand-nya siapa yang butuh, ibaratnya. Dan kita harus tahu cara ngelolanya. Jadi semua harus nyambung, semua stakeholder harus nyambung. Jadi ya saya ajak teman-teman semuanya, siapapun yang mendengar podcast ini, ya mari kita mulai dari yang paling kecil, di rumah. Setelahnya tadi kalau kita mau pulang ke rumah ya di rumah dulu kita beresin nih, sebelum nanti kita kembali ke rumah yang sebenarnya, gitu ya Romo. Menurut Romo ya, adakah karya tertentu yang paling berkesan bagi Romo dan apa ceritanya di balik karya tersebut? Ya, karya lukisan tuh berkesannya. Silahkan berkunjung. Dan ada yang lukisan yang berkesan ya tentang ya Yesus itu ya, itu yang berkesan bagi saya. Sehingga masih ada melekat, mau harga berapapun mungkin nggak dilepas gitu loh. Itu sih. Lukisannya seperti apa nanti lihat sendirilah. Itu. Tetapi tadi balik lagi art itu selalu punya makna yang lain bagi saya. Itu sih. Oke Pak. Oke, sekarang saya ingin tahu seberapa besar pengaruh seni seperti ini terhadap kesadaran masyarakat. Jadi pertanyaan pertama saya, apakah Romo melihat adanya perubahan sikap masyarakat terhadap sampah sejak muncul gerakan Waste to Art? Saya kira ngitungnya gimana ya? Paling enggak harus banyak, sebetulnya kan dengan pameran ini oleh Pamerindo ini kami diberi kesempatan untuk hadir, itu kan untuk memperkenalkan. Dari situ kemudian muncul ya kepedulian-kepedulian dan agak sulit untuk menghitung soal keberhasilan bagi saya atau soal number ya, soal berapa itu agak sulit sehingga bagi saya tadi dengan banyak pameran kita memperkenalkan ya semoga itu aja kan. Banyak orang yang tergerak. Tetapi bagi ketika saya pameran bertemu dengan orang-orang dan kemudian bertanya lebih, itu adalah nilai atau step awal orang mulai mau bergerak menurut saya. Itu. Saya mau bertanya juga nih, bagaimana kegiatan ini berkontribusi pada ekonomi lokal atau pemberdayaan komunitas? Ya tadi seperti saya katakan bahwa saya berpikir domestik harus selesai, artinya sampah yang ada di domestik, entah bank sampah atau RT dan RW itu bisa digunakan, bisa diolah, bisa dibuat benda kreatif di sana. Kalau saya seringkali ke beberapa bank sampah, dan seringkali tiba-tiba harganya diturunkan dan naik. Saya nggak tahu itu faktor cuaca kah atau faktor mood kah atau apa. Sehingga harga itu dan kemudian ditanya, Romo ini harganya turun gitu. Harganya naik atau apapun. Saya cuma satu, kalau kamu bisa mau menentukan harga buatlah produk. Sekecil apapun, you bisa menentukan harga. Dan disinilah juga
Nggak sekedar harga number ya, tetapi juga harga atau harkat pribadimu bernilai. Itu menurut saya. Jadi ke beberapa bank sampah saya temenin untuk apa? Membuat sesuatu agar ada hasil. Tidak ditentukan oleh orang lain harga itu, tapi kitalah yang menentukan. Sampah-sampah kita kok, bukan sampah orang itu. Nah, jadi menurut saya ini yang perlu terus saya edukasi. Tapi peran pemerintah dan lembaga pendidikan menurut Bapak sangat instrumental ya? Ya betul, harus. Dan menurut saya secara struktural itu harus sangat di-push atau didukung gerakan-gerakan seperti ini. Itu. Oke. Nah sekarang untuk pertanyaan akhir. Kalau bicara masa depan, ini untuk keduanya ya. Bagaimana Anda melihat Waste to Art berkembang dan apakah bisa menjadi bagian dari industri kreatif yang berkelanjutan? Mulai dari Pak Freddy. Wah, jawabannya iya. Karena ya art ini seni ya. Hidup itu juga seni. Bagaimana kita menjalankan hidup ini juga seni. Bagaimana kita menghadapi seniwan. Bagaimana kita menghadapi masalah juga seni. Bagaimana kita menyelesaikan masalah juga seni. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong seni, nilainya itu ya tadi itu kalau satu sampai nggak terhingga. Satu sampai nggak terhingga. Jadi kalau mau menentuin harga ya terserah orang yang punya produk, ibaratnya gitu. Jadi saya pikir ini sustainable banget gitu. Ini sekarang baru temanya sosial ya, humanity, sosial. Mungkin nanti temanya sports, kita nggak tahu. Temanya mungkin ke kids and fans gitu ya, generasi Z, produknya yang lebih fancy gitu ya. Aku pikir nilai jualnya akan makin tinggi juga ibaratnya gitu. Yang sekarang mungkin nilai jualnya di atas 2 digit ya ibaratnya gitu ya. Tapi kita buat produk yang buat anak-anak gitu ya. Buat orang muda, buat sport, saya pikir bisa lebih tinggi lagi atau bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi saya pikir seni itu nggak cuman di sini aja. Seni lukis, ya seni lukis. Seni menggambar ibaratnya. Tapi kan bidangnya banyak gitu loh. Jadi kalau kita bilang, saya juga mungkin bisa bukan order ya. Romo saya punya produk mesin A misalkan. Bisa nggak digambarkan tapi pakai botol plastik? Bisa juga kan ibaratnya gitu. Bentuknya 3D kok, mau bisa gambar kuda, bisa gambar sepeda, ibaratnya gitu ya. Tapi bagaimana kita nggambarin sesuatu yang teknik, tapi dengan cara seni. Nah ini yang akhirnya disentuh sama Romo, yang selama ini orang teknik itu tuh paling jauh dengan seni. Tapi ketika disentuh dengan seni, ini sebenarnya mau kok sebenarnya. Sama kayak saya sebenarnya. Saya tuh paling kaku, orang teknik kan paling kaku ya. Tapi ketika disentuh dengan seni, luluh kok sebenarnya. Apalagi dengan cinta ya. Wah itu. Seperti itu Mas. Menurut Romo, untuk industri ini, apakah masih akan berkembang? Saya kok sangat optimis ya. Karena mungkin harus dikatakan begini, bumi itu bernafas. Tapi nafas itu, tanda bumi bernafas itu adalah banyak kehidupan yang ada di bumi. Nah sekarang bumi ini ditutupi oleh banyak aspal, gedung, macam-macam termaksud sampah. Kalau manusia saja ditekep, pasti dia akan mencari napas. Jangan-jangan karena bumi ingin bernafas, maka yang terjadi adalah patahan-patahan bergeser. Mungkin sirkum-sirkum bergerak. Atau letusan. Saya merasa kok rasanya ini juga bukan kita hanya mengatakan ini kehendak yang di atas. Tapi jangan-jangan karena bumi ingin bernafas. Ya, bumi ingin bernafas, maka karena dia terlalu banyak ditutupi oleh macam-macam, maka lewat patahan itu. Oleh karena itu kalau saya hanya menghimbau sih, mari kita bersama-sama. Dan saya sih hanya inspirasi Waste to Art, semoga membuat kita terhenyak dari tidur kita.
Sehingga jangan sampai bumi memilih nafas yang lain. Itu aja, Matt. Terima kasih Pak Krisiono dan Pak Freddy. Dan hari ini kita belajar pemirsa bahwa sampah bukan akhir dari sesuatu, tapi awal dari ide, inovasi, dan keindahan. Saya Matthew Adriano Rahul Suresh atau lebih sering disebut Mars, pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kreatif, tetap peduli, dan jadikan seni sebagai bahan perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.